Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Usangada, NIM 1817402294. Kelas 6 PAIG. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Nur Halim guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Integrasi Agama, Islam, dan Sains. Yang pertama yaitu tentang 4 pendekatan dalam memandang agama dan sains, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan konflik. Nah, pendekatan konflik itu merupakan pendekatan yang memandang antara agama dan sains itu bertolak belakang, bahkan saling memusuhi. Di antara keduanya itu sangat sulit untuk disatukan. Bahkan ketika akan menyatukan dari kedua pendapat tersebut, maka membutuhkan waktu paling lama di antara 4 pendekatan yang ada. Contohnya, dalam memandang Tuhan. Nah, dalam memandang Tuhan, sains itu membutuhkan bukti yang kuat, yang valid, yang dapat diteliti. Sehingga untuk memandang Tuhan, keberadaan Tuhan, maka sains itu menolak. Berbeda dengan agama tentunya akan mempercayai keberadaan Tuhan, karena agama mempercayai adanya Tuhan karena adanya keyakinan, adanya kepercayaan tauhid kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, yang kedua yaitu pendekatan kontras. Pendekatan kontras itu merupakan pandangan yang isinya itu dua pandangan atau pendapat yang berbeda, namun keduanya itu dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa menimbulkan konflik. Nah, ketika berjalan sendiri-sendiri, mereka itu memiliki tujuan masing-masing yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di antara keduanya. Jadi di antara keduanya tidak bertolak belakang dan berjalan sendiri-sendiri. Contohnya yaitu pemikiran Galileo. Pada saat itu pemikiran Galileo itu ditolak oleh penguasa gereja karena pada saat itu gereja gagal dalam mengakui ranah agama dan sains yang terpisah. Nah, yang ketiga yaitu ada pendekatan kontak. Nah, pendekatan kontak itu merupakan pendekatan yang sudah memiliki persinggungan di antara agama dan sains, karena keduanya itu membuka adanya dialog, interaksi, sehingga dapat terjadi kesesuaian di antara keduanya. Ketika keduanya saling terbuka, maka keduanya akan saling mengerti satu antara yang lain. Nah, contoh dari pendekatan kontak yaitu yang pertama agama, memandang penciptaan manusia. Di situ yang pertama yaitu pembentukan nutfah, kemudian khalaqah, kemudian pembentukan daging, kemudian tumbuhlah tulang dan pembungkus tulang, kemudian menjadi manusia. Sedangkan menurut sains memandang bahwa penciptaan manusia itu berawal dari sel telur yang bertemu dengan sperma, kemudian tumbuh menjadi zigot, tumbuhlah tulang, lalu antara keduanya itu tumbuh menjadi bayi. Kemudian begitulah proses penciptaan manusia. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan konfirmasi. Pendekatan konfirmasi itu merupakan pendekatan yang saling mendukung antara satu yang lain. Agama ada di sains, sains ada di agama. Nah, contohnya yaitu di Al-Quran, yaitu yang menjelaskan tentang di dalam air laut yang asin itu adanya pemisah. Di situ ada pemisah sehingga
air itu berubah menjadi tawar. Ada air tawar yang memisahkan antara air asin tersebut. Nah, di situ diteliti oleh sains. Nah, ternyata kebenarannya itu memang benar, dibuktikan oleh sains. Selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu perlunya memahami integrasi agama dan sains bagi umat Islam, bagi guru dan bagi peserta didik. Nah, yang pertama yaitu bagi umat Islam, antara agama dan sains itu memiliki hubungan. Umat Islam itu harus tahu karena keduanya itu sangat berfungsi satu sama lainnya. Agama membutuhkan sains, sains membutuhkan agama. Agama mengontrol sains agar tetap bermoral, sedangkan agama butuh sains agar bersih dari adanya mitologi. Nah, agama mengontrol sains agar tetap bermoral di sini itu merupakan agama itu berfungsi sebagai pengontrol bagi sains yang tentunya dalam sebuah penelitian sains itu tentunya membutuhkan pedoman. Nah, di sini itu agama berfungsi sebagai mengarahkan, sebagai pedoman bagaimana yang diajarkan oleh agama kita. Nah, ketika itu tentunya ada akhlak yang harus dijaga sesuai atau tidak dengan ajaran agama Islam. Nah, yang kedua yaitu agama butuh sains agar agama bersih dari mitologi. Nah, di sini itu sains berfungsi sebagai bukti, mencari bukti kebenaran dari isi yang terkandung di dalam agama itu sendiri, sehingga terbebas dari adanya mitologi. Agama dan sains itu sangat diperlukan oleh umat Islam. Contohnya ketika dalam melaksanakan sholat, agama menyuruh orang Islam untuk sholat, dan ternyata di dalam kita mengerjakan sholat, di dalamnya kita mendapatkan banyak manfaat dari gerakan-gerakan sholat yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, fungsi integrasi antara agama dan sains bagi guru yaitu guru dapat meningkatkan kreativitas saat pembelajarannya itu saat menggunakan metode pembelajaran. Di situ dapat mengintegrasikan berbagai macam pelajaran dalam satu tema. Guru dapat berkreativitas untuk mewujudkan metode-metode yang mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya mengajarkan pelajaran agama Islam yang kemudian dihubungkan dengan biologi, dengan akhlak atau PKN itu juga bisa. Nah, itu sangat memudahkan bagi seorang guru, peserta didik. Nah, dengan adanya guru yang menerapkan metode integrasi dari berbagai macam pelajaran, itu dapat memudahkan pemahaman bagi peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang mereka laksanakan. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu tentang pembuatan skenario pembelajaran tentang integrasi agama dan sains. Nah, saya mengambil tema dengan judul makanan dan minuman yang baik, yang halal dan haram sesuai dengan Al-Quran dan sains. Nah, tujuan dari pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang baik dan halal menurut Al-Quran dan sains atau ilmu biologi. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari makanan dan minuman yang halal dan dapat menghindari dari makanan yang haram, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan sains. Yang ketiga yaitu siswa mampu menganalisis ayat-ayat yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang keempat yaitu siswa mampu menghafalkan ayat Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 172 sampai 173. Yang kelima yaitu
Yang kelima yaitu mengorganisasi aneka makanan halal dan haram dalam kehidupan modern dalam bentuk tulisan tangan. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran yang pertama membaca buku dengan cermat, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, materi pembelajaran itu yang mendukung dari tujuan proses pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu memberikan salam mulai dari pembelajaran awal sampai kemudian dilanjutkan dengan doa. Yang kedua yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran selama 5 menit. Yang ketiga yaitu mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan kabar dari peserta didik itu sendiri. Yang keempat yaitu memotivasi untuk memberikan semangat dan peserta didik. Yang kelima yaitu guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti itu yang pertama dimulai dengan peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok itu diberikan tugas oleh guru untuk mendiskusikannya bersama kelompok mereka. Yang terakhir yaitu setiap kelompok membuat laporan hasil diskusi, kemudian mempresentasikannya di dalam kelas. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian secara singkat. Kemudian adanya refleksi, yaitu peserta didik diajak untuk berpikir dan merenungkan pentingnya memakan makanan yang halal sehingga dapat menimbulkan dampak yang baik pula bagi kesehatan. Nah, yang keempat yaitu guru memberikan tugas untuk menghafalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173 yang akan disetorkan pada pertemuan berikutnya. Yang kelima yaitu berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, penilaian di sini dilakukan untuk aspek pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes tertulis yang di dalamnya terdapat soal uraian. Yang kedua yaitu aspek sosial, yaitu dapat diamati, dapat dilakukan dengan cara observasi saat peserta didik melakukan kerja kelompok. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan, yaitu dengan cara penilaian hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Kemudian yang terakhir yaitu aspek spiritual. Nah, aspek spiritual itu dapat dinilai dengan cara observasi. Guru melakukan observasi apakah peserta didik itu sudah menerapkan perintah untuk memakan makanan yang baik dan halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, demikian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.